Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk bersama untuk mempelajari dan mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terutama perkara yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu ilmu yang berkaitan tentang akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan mereka kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, yang ini semuanya menjadi asas utama atau pondasi utama dari akidah seorang muslim, akidah dari seorang yang mengatakan dirinya termasuk dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat yang seperti ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita sekalian, kepada saudara-saudara kita yang lainnya juga senantiasa diberikan nikmat serupa, nikmat untuk bisa mempelajari mana akidah yang benar dan mana akidah yang batilah, dan kemudian bisa mengikuti akidah yang sahihah, akidah yang benar tersebut sampai dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari bersama satu kutaib. Kutaib artinya kitab kecil. Kalau kitabun artinya kitab seperti ini. Kalau yang kecil seperti ini namanya kutaib, kitab kecil. Atau biasanya disebutkan oleh para ulama kita dengan risalah saja, sebagai risalah, kumpulan dari lembaran-lembaran kertas yang tidak begitu banyak tapi memuat ilmu yang insyaallah banyak dan bermanfaat untuk kita sekalian. Satu risalah dan satu kutaib, kitab kecil yang diberi judul dengan Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dikumpulkan dan ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ya rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati beliau dan para ulama kita yang telah meninggalkan kita. InsyaAllah akan kita kaji bersama jamaah sekalian, kita pelajari bersama apa yang telah dituangkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam risalah singkat beliau ini, di dalam kitab kecil ini, kitab yang beliau tuliskan berkaitan dengan akidah seorang muslim yang perlu dan wajib untuk dia ilmui, wajib untuk dia terapkan juga, dia amalkan. Dan inilah akidah yang sebenarnya dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya sebatas pengakuan bahwa saya termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah,
tapi kita harus tahu dan kita harus betul-betul amalkan bagaimana akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bagaimana amalan-amalan lainnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita berpindah lebih jauh untuk belajar dari kitab kecil ini, saya ingin mengingatkan kembali jemaah sekalian bahwa kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Sudah masuk ya? Sudah ya? Sudah habis Syawal. Kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah. Di mana bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 syahran, 12 bulan. Itu hal yang maklum, sudah diketahui oleh semuanya. 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan, Allah agungkan, Allah muliakan. Selain daripada bulan suci Ramadan dan selain daripada bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa saja 4 bulan tersebut. Tapi Allah sebutkan secara umum, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah agungkan, Allah haramkan. Apa maksudnya Allah haramkan? Sebahagian para ulama tafsir kita mengatakan Allah haramkan bagi kaum muslimin memulai perang di bulan-bulan tersebut. Tidak boleh mereka memulai perang. Tapi kapan mereka diserang, maka mereka wajib untuk melindungi diri. Sebagian para ulama tafsir mengatakan maksud dari bulan-bulan yang Allah haramkan adalah Allah agungkan dan Allah muliakan. Sebagaimana kalau kita mengatakan tanah haram di Madinah atau di Mekah, tanah haram artinya tanah yang Allah agungkan, yang Allah muliakan. Masjidil Haram artinya masjid yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala agungkan masjid tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Allah tidak sebutkan apa 4 bulan tersebut. Tapi kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dan menyebutkan kepada kita apa 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan itu. Dan ini fungsi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan keumuman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita hanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an saja kemudian melupakan hadis. Kita harus berjalan bersama dengan keduanya. Kita berjalan bersama dengan keduanya, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada juga pembahasan tersebut. Dalam beragama tidak boleh kita hanya dengan Al-Quran saja, Quraniyun, hanya dengan Al-Quran saja tidak mau mengambil hadis, kita akan kesulitan dalam beragama. Kenapa jemaah sekalian? Karena banyak perkara-perkara di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum saja. Kita tidak akan bisa melaksanakannya kecuali ketika kita melihat penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa salat 5 waktu? Salat apa yang akan kita lakukan kalau kita hanya berpegang dengan Al-Qur'an saja meninggalkan hadis? Al-Qur'an hanya mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan jagalah salat-salat. Dan salat yang pertengahan.
Kita tidak tahu sholat pertengahan ini apa, sholat yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, untuk dijaga apa. Nabi SAW yang kemudian mengajarkan kepada kita sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kemudian menjelaskan kepada kita sholat-sholat sunnah. Maka kalau kita meninggalkan hadis, kita tidak akan bisa beragama dengan baik. Harus sejalan Al-Quran dan hadis. Apakah cukup sampai di situ? Harus sesuai dengan pemahaman umat terbaik yang telah diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW, dan ini nanti dijelaskan di dalam muqaddimah pembukaan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab kecil beliau ini, dalam risalah beliau ini. Jemaah sekalian, Nabi SAW datang dan menjelaskan tentang 4 bulan yang Allah muliakan tersebut. Kata Nabi SAW, thalathun mutawaliyatun, 3 bulan yang datang secara berturut-turut, berkesinambungan. 3 bulan yang datang secara berturut-turut. Dzulqa'dah, kita sekarang berada di dalamnya. Kemudian datang setelahnya Dzulhijjah. Kemudian datang setelahnya bulan Al-Muharram. 3 bulan secara berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa wahidun fardun, dan 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala agungkan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Itulah agama yang lurus, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Sebagian ulama tafsir kita mengatakan jangan menzalimi diri di dalam bulan-bulan, maksudnya 12 bulan. Jangan pernah berbuat kezaliman. Kalaupun terjatuh, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian yang lain mengatakan tidak, Allah sedang menjelaskan kepada kita 4 bulan yang dimuliakan. Kalau 12 bulan itu sudah dimaklumi, kita dilarang untuk berbuat zalim. Tapi lebih Allah Subhanahu wa taala tekankan untuk jangan berbuat dosa di 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan muliakan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kenapa? Karena dosa di dalamnya bisa berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaidah umum yang perlu untuk kita pahami. Setiap kali syariat menyebutkan tentang satu zaman, satu waktu atau satu tempat di mana di tempat tersebut dilipat gandakan pahala, maka kaidah umum mengatakan bahwa itu juga menunjukkan dilipat gandakannya dosa bagi maksiat. Atau sebaliknya, jika ada satu zaman disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, disebutkan oleh Allah atau Nabi SAW, satu zaman, satu waktu atau satu tempat di mana melakukan dosa di zaman atau di waktu tersebut dilipat gandakan dosanya, maka ini juga menunjukkan bahwa kebaikan di dalamnya adalah kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau kita mendapati dalil Al-Quran ataupun hadis, misalnya hadis Nabi SAW tentang Masjid Nabawi, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwah, salat di masjidku ini lebih afdal daripada 1000 kali salat di selain Masjid Nabawi. Jadi dia setara dengan 1 kali salat sama dengan 1000 kali salat, bahkan mungkin lebih di Masjid Nabawi di Masjid Nabi SAW. Nabi sebutkan pahala dilipat gandakan menjadi 1000 kali salat. Maka kaidah umum yang bisa kita pahami adalah berbuat dosa di dalamnya juga adalah dosa yang bisa dilipat gandakan dosanya, balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan jangan menzalimi diri kita di 4 bulan yang Allah agungkan ini karena dosanya berlipat ganda, maka yang bisa kita pahami adalah kebaikan amal soleh yang kita lakukan di dalam 4 bulan ini juga dilipat gandakan pahalanya. Apa saja 4 bulan itu? Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Sekarang kita berada di Dzulqa'dah. Jadi duduknya antum sekalian, duduknya kita bermajelis ilmu sekarang di bulan Dzulqa'dah berbeda dengan bermajelis ilmu di luar bulan Dzulqa'dah. Kenapa?
Di luar bulan Dzulqa'dah kita dapatkan pahala yang begitu banyak yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadis. Tapi di dalam bulan Dzulqa'dah, amalan kebaikan bisa dilipat gandakan kebaikannya, balasannya oleh Allah, maka majelis kita juga dilipat gandakan balasan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Insyaallah sudah seperti itu penjelasan para ulama kita. Jadi duduknya kita bermajelis ilmu di bulan-bulan yang mulia ini tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Bukan berarti di bulan yang lainnya kita malas, tidak. Tapi bertambah semangat kita di bulan-bulan yang mulia seperti ini. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang penting pertama yang ingin kami sampaikan. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk ke pembahasan kitab kecil yang mulia dan agung ini. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Aqidah itu berasal dari kata aqada, yang artinya mengikat. Akad nikah, mengikat antara pasangan seorang laki-laki dengan perempuan. Akad. Aqidah artinya kata para ulama adalah ikatan yang kuat. Mengikat dengan ikatan yang kuat. Mudah-mudahan dengan bahasa yang sederhana bisa kita pahami bersama. Dan jangan lupa ikhwas sekalian, ini juga wasiat dari para ulama kita sebenarnya. Setiap kali kita mau duduk bermajelis ilmu, jangan lupa selalu berdoa kepada Allah setiap kali mau duduk. Meskipun sudah duduk sebenarnya, kemudian ada satu penjelasan yang kurang kita pahami, jangan lupa minta lagi kepada Allah, berdoa lagi kepada Allah. Allahumma faqihni fid din, ya Allah pahamkan aku terhadap agama. Ya Allah pahamkan. Dengan bahasa Indonesia tidak masalah, kita sementara duduk dalam hati kita atau lisan kita, mulut kita bergerak sedikit dengan suara yang kita dengar sendiri. Allahumma faqihni fid din, Allahumma, ya Allah pahamkan aku terhadap agama, ya Allah pahamkan aku terhadap agama. Ya muallima Adam alimni, wahai zat yang mengajarkan Nabi Adam, ajarkan kepadaku. Wa ya mufahimas Sulaiman fahimni, wahai zat yang memahamkan Nabi Sulaiman, pahamkan aku terhadap agama. Minta kepada Allah, ikhwas sekalian, karena jangan anggap biasa, ini insyaallah saya bisa paham. Saya yakin saya bisa paham. Di kelas saja pelajaran kimia, fisika yang tidak tahu sudah datang dari mana bisa saya pahami? Tidak. Ilmu agama beda. Kelihatannya mungkin sederhana, tapi kadang sulit kita memahaminya, atau kadang kita memahaminya tapi pemahaman kita keliru. Berbeda dengan pemahaman para salaful ummah, salafus soleh. Maka kita minta kepada Allah selalu kalau mau duduk bermajelis, supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah dan ilmu yang betul-betul ilmu yang bermanfaat. Nabi SAW tidak mungkin beliau keliru dalam menerima ilmu, dan tidak mungkin beliau salah paham ketika Allah sampaikan ilmu kepada beliau, baik melalui malaikat Jibril atau secara langsung. Tidak mungkin Nabi salah paham, iya kan? Tidak mungkin Nabi salah paham. Tidak mungkin Nabi SAW keliru dalam menerima ilmu. Itu pun beliau selalu meminta ilmu yang bermanfaat, betul-betul ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberikan pemahaman kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi selalu minta ditambahkan ilmu, bukan cuma sekedar ilmu, tapi ilmu yang betul-betul ilmu yang dipahami, bermanfaat. Rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Rabb tambahkan aku ilmu yang bermanfaat. Setiap paginya Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Selalu Nabi SAW ucapkan dalam setiap pagi beliau. Apalagi kita lebih membutuhkan doa-doa seperti itu dalam bermajelis ilmu, ya, dan dalam setiap keadaan kita. Jadi akidah adalah mengikat dengan ikatan yang kuat. Ketika kita mengatakan kita berakidah, artinya kita sudah tancapkan dan kita sudah ikat akidah kita itu dengan sebenar-benarnya, kuat. Maka kalau kita sudah meyakini satu akidah, kita sudah yakin, seyakin-yakinnya dia sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis beliau, apa yang dijelaskan oleh para sahabat sebagai salaful ummah, sebagai salafus soleh yang perlu untuk kita ikuti jalan hidup mereka.
ketika kita sudah yakin dengan itu semuanya, semestinya itu sudah terikat dengan ikatan yang kuat. Keraguan-raguan yang datang itu tidak mempengaruhinya. Sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala, ketika ada orang-orang yang suka datang memberikan keraguan-raguan kepada beliau, ada yang ingin mengajak berdebat kepada beliau tentang akidah beliau, kadang beliau mengusir dan beliau mengatakan, cari orang yang ragu dengan akidahnya. Amma nahnu fanahnu 'alal yaqini. Adapun kami berada di atas keyakinan dengan akidah kami. Karena beliau sudah yakin ini firman Allah, ini hadis Nabi, ini pemahaman para sahabat. Kalau sudah yakin itu akidah. Kita ikat dengan ikatan yang kuat. Aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah? Apakah setiap orang berhak menyebutkan dirinya ahlus sunnah wal jamaah? Setiap orang menyebutkan. Tapi apakah ahlus sunnah wal jamaah mengakui bahwa mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah? Ini yang perlu kita lihat. Apakah ini hanya sekedar sebatas pengakuan saja, saya ahlus sunnah wal jamaah, saya berakidah ahlus sunnah wal jamaah, ataukah betul-betul dia dibuktikan dengan amalan mereka, keyakinan mereka, akidah mereka betul-betul akidah yang lurus, akidah yang salimah, selamat dari kesyirikan dan sebagainya. Dan di sini terkenal syair yang sering disebutkan oleh ulama kita, syair Arab, di mana ada penyair mengatakan, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang, jadi di zaman itu ada seorang bunga desa namanya Laila, bunga desa. Kata penyair ini, kullun yadda'i waslan bi Laila. Semua orang yang ada di kampung itu mengaku punya hubungan spesial dengan si Laila, dengan si bunga desa ini. Semua orang mengaku, saya dekat dengan dia, saya dekat dengan dia. Tapi wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Tapi Laila tidak mengakui hal tersebut. Kata para ulama kita, kadang semua orang mengaku bahwa dia adalah ahlus sunnah wal jamaah, tapi kadang ahlus sunnah wal jamaah tidak mengakui dia. Ahlus sunnah wal jamaah justru berpaling dan menjauh dari dirinya. Waliyadzubillah. Kullun yadda'i annahu salafi. Kadang semua orang mengaku bahwa dirinya adalah seorang salafi. Salaf artinya orang yang terdahulu. Terbagi dua, entah dia salaf orang terdahulu yang baik, atau dia salaf orang terdahulu yang buruk. Maka semestinya kalimat yang lebih tepat kalau kita ingin mengatakan ulama salaf, kita harus mengatakan kita mengikuti ulama salaf, salafus soleh yang terdahulu. Orang-orang salaf, orang-orang terdahulu yang soleh. Tidak hanya sekedar orang terdahulu, tapi orang terdahulu yang betul-betul soleh, betul-betul ulama. Jadi kalau ada orang mengatakan saya salaf, keliru dia dari segi bahasa sebenarnya. Karena salaf artinya orang yang terdahulu. Kalau dia mengatakan saya salafi, artinya orang yang mengikuti salaf terdahulu, orang yang mengikuti ulama salaf, ulama yang terdahulu. Maka semua orang bisa saja dia mengakui aku adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi apakah ahlus sunnah wal jamaah mengakui dia sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah ataukah tidak? Ini yang jadi permasalahannya. Maka kita harus tahu apa itu ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa mereka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa habis tisu kalau begini. Tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa. Saya memang suka berkeringat. Syukran. Ahlus sunnah wal jamaah. Mengapa
apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan beliau, ucapan beliau, au fi'lin, atau perbuatan beliau, au takririn, atau persetujuan beliau, itu juga menjadi sunnah. Au sifatin, atau sifat-sifat mulia beliau, khalqiyah au khuluqiyah, baik sifat fisik beliau atau sifat akhlak beliau, itu semuanya dikatakan sunnah oleh para ulama hadis. Meskipun para ulama kita sebenarnya berbeda pendapat dalam mendefinisikan sunnah. Tentunya ulama fikih dan ulama usul fikih akan berbeda dengan definisi mereka dengan ulama hadis. Ulama hadis akan mengatakan sunnah itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, perkataan beliau, ucapan beliau, atau perbuatan beliau, atau persetujuan beliau, bahkan sampai sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau, itu semua dikatakan sunnah. Tapi ulama-ulama usul mereka akan mengatakan sunnah itu adalah apa yang dikerjakan dapat pahala, dan apa yang ditinggalkan, dan kalau ditinggalkan tidak dapat dosa, tidak dapat apa-apa, itu sunnah. Salat sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Itu menurut para ulama usul fiqih dan para ulama fikih ketika mereka mendefinisikan sunnah. Tapi kalau kita masuk kepada definisi sunnah menurut ahlul hadis, para ulama ahli hadis, dan ini yang mereka maksudkan dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah sunnah apa yang dinisbatkan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan beliau, takrir, persetujuan beliau, bahkan sampai sifat-sifat akhlak-akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak heran kalau kemudian kita akan mendapati para ulama kita mengatakan jenggot itu sunnah, tapi sunnah yang wajib untuk kita kerjakan. Sunnah kok wajib untuk dikerjakan? Iya, karena bukan sunnah menurut ulama usul dan ulama fikih, tapi ini sunnah yang harus kita ikuti Nabi SAW dalam melaksanakannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlus sunnah artinya mereka orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Itu dikatakan ahlus sunnah. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Jadi sejauh mana pengakuan kita sebagai seorang ahlu sunnah, lihat sejauh mana kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Apakah kita orang yang senantiasa memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW, berpegang teguh dengannya, ataukah tidak? Sejauh itu pula pengakuan kita sebagai seorang ahlu sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ahlu sunnah, tapi ternyata dia jauh dari sunnah Nabi SAW, maka sejauh mana dia, sebesar apa jauhnya dia dari sunnah Nabi SAW, maka sebesar itu pula dia sebenarnya tidak pantas untuk kemudian disebutkan sebagai seorang ahlu sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah ini, kata Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Man raqibaha naja, siapa yang ikut naik ke atasnya maka dia akan selamat. Sebagaimana kaumnya orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh ikut naik bersama dengan Nabi Nuh, selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, dan siapa yang berpaling dari sunnah tersebut, menyelisihinya, maka dia akan tenggelam. Tenggelam dalam apa? Tenggelam dalam kesesatan, dalam kebid'ahan, bahkan mungkin dalam kesyirikan. Wa na'udzubillah. Bahkan mungkin dalam kesyirikan. Orang yang menyelisihi sunnah, dia akan tenggelam dalam kesesatan atau dalam kebid'ahan. Yang paling buruk, wa na'udzubillah, dia akan tenggelam dalam kesyirikan. Dan ini Allah isyaratkan dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir dari surat An-Nur. Kata Allah SWT, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang suka menyelisihi perintah Nabi,
sunnah dari Nabi SAW, perintah dari Nabi SAW, hendaklah mereka takut. Orang-orang yang suka menyelisihinya, hendaklah mereka takut an tusibahum fitnah, akan ditimpakan fitnah kepada mereka, ujian. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, fitnah yang dimaksudkan adalah asyirku, akan ditimpakan kesyirikan kepada mereka. Dan coba lihat, terbukti orang yang jauh dari sunnah Nabi, lambat laun dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Ketika dia semakin jauh dari sunnah Nabi, secara perlahan-lahan dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Pertama kebid'ahan, kemudian terus dia lakukan, kemudian dia bisa yakini itu lebih baik daripada sunnah, terus dan terjatuh ke dalam kesyirikan. Waliyadzubillah. Jadi sunnah, kata Imam Malik bin Anas, safinatun Nuh, sunnah itu adalah kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Man raqibaha naja, siapa yang ikut naik ke atasnya maka dia selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, dan siapa yang menyelisihinya, berpaling daripadanya, maka dia akan tenggelam. Kata Umar bin Khattab, ilzamu as-sunnah, lazimi sunnah itu, terus berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Fa innaha laka biiznillahi ismah, karena sunnah itu akan memberikan perlindungan kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, perlindungan di dunia dan perlindungan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ahlu sunnah yang sedang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Yang kedua, wal jamaah, mereka senantiasa berjamaah. Ini penting, jamaah sekalian. Mereka tidak hanya sekedar berpegang teguh dengan sunnah, tapi mereka juga adalah orang yang paling suka untuk berjamaah. Mereka adalah orang yang paling benci untuk berpecah belah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Mereka senantiasa mencari cara sesuai dengan syariat Allah, bagaimana caranya agar kita ini senantiasa berjamaah, bersatu di atas kebenaran, dan mereka membenci perpecahan. Itu ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Maka lihat diri kita, sudah seperti itukah kita atau tidak? Dan cabang dari makna jamaah di sini, jamaah sekalian, meskipun terkadang kita cuma seorang diri, tapi ketika kita berpegang teguh dengan kebenaran, dengan al-haq, dengan sunnah Nabi SAW, meskipun kita tinggal seorang diri, semuanya berada dalam kesesatan misalnya, maka kita dikatakan tetap berjamaah. Kenapa kita dikatakan berjamaah? Karena bersama dengan kita ada Nabi SAW yang mengajarkan kebenaran tersebut, para sahabat yang menukilkan dari Nabi sampai kepada kita kebenaran tersebut, para ulama yang membawa kebenaran itu kepada kita, ada bersama dengan kita. Meskipun kita seorang diri, mereka tidak bersama dengan kita fisik langsung secara terlihat seperti ini, tapi akidah dan keyakinan mereka bersama dengan kita, maka kita dikatakan sedang berjamaah bersama dengan mereka. Ini yang dimaksudkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kata beliau, jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran al-haq, meskipun engkau seorang diri. Meskipun kita seorang diri, sesuai dengan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi, Islam yang dibawa oleh Nabi, Islam yang dibawa dan diajarkan oleh para sahabat, maka kita berada di atas jamaah meskipun kita cuma seorang diri. Taruhlah semuanya, semua manusia mengatakan dia adalah Islam Nusantara, jadi semuanya harus sesuai dengan Nusantara, sholatnya harus berbahasa Indonesia. Mudah-mudahan tidak sampai seperti itu, waliyadzubillah. Kalau sudah sampai seperti itu semuanya, kecuali hanya ada satu orang saja dia mengatakan tidak, Islam yang dibawa oleh Nabi adalah ini, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka yang satu orang itu dikatakan berjamaah. Kemudian cabang dari ini juga semua, jamaah sekalian, bahwasanya di antara bentuk jamaah yang diterapkan oleh para sahabat dan para ulama salafus soleh kita, di antara bentuk sifat jamaah mereka suka kebersamaan dan membenci perpecahan. Ini yang penting untuk juga kita laksanakan, adalah bagaimana kita selalu merasa bahagia dengan keberhasilan ahlu sunnah wal jamaah yang lain dalam dakwah mereka, dalam amalan mereka, dalam kesolehan mereka. Meskipun mereka itu tidak
satu tempat dengan kita, tidak satu kelompok dengan kita. Kalau bahasa sekarang, tidak satu pengajian dengan kita. Tapi kita melihat keberhasilan dakwah mereka. Betul-betul dakwah mereka adalah dakwah mengajak kepada agama yang benar, agama yang diturunkan oleh Allah, agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka kita perlu untuk berbahagia dengan hasil kerja mereka. Jangan sampai hanya karena berbeda pengajian, berbeda kelompok, apalagi kalau mengatakan berbeda organisasi, kemudian setelah itu kita benci dengan hasil dakwah mereka, padahal jelas hasil dakwah mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyakan, benarkah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah atau hanya sekedar pengakuan? Lihat para ulama kita terdahulu, ulama yang di Masyriq, ulama-ulama yang berada di timur, sangat bergembira ketika mendapatkan hasil dakwah dari ulama-ulama yang ada di Maghrib, di barat. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai justru kita benci. Kenapa di dia? Kenapa dia yang terus diikuti oleh orang? Kenapa dia yang didengar? Kenapa dia yang berhasil dakwahnya? Padahal dia itu begini. Subhanallah. Perlu kita lihat kembali apakah benar kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Ada kisah pernah disampaikan di kelas dulu di Stiba oleh Ustadz Bahrun Nida, hafizahullah ta'ala. Beliau katakan, ada orang terkadang, biasanya yang seperti ini, jamaah sekalian, biasanya yang seperti ini ABG, anak baru ghirah, ya, anak baru hijrah. Kadang saking semangatnya mengamalkan dan menerapkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang kita pukul rata, yang tidak sama dengan saya sesat, salah, keliru, harus dijauhi dan seterusnya. Padahal terkadang tinggal kita tambahkan sedikit, dakwah-dakwah kita akan jauh lebih baik lagi. Dahulu kata Ustadz Bahrun Nida, ada seorang anak muda yang belum lama hijrah, lagi semangat dia dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, lagi semangat dia. Setiap hari dia pergi sholat dari rumahnya ke masjid, dia akan melewati satu tempat namanya Dego-Dego, ya, tempat staff, di mana di tempat staff tersebut ada anak-anak muda yang main gitar, nyanyi. Anak muda yang baru hijrah ini, yang semangat ini, lewat saja, la salam wala kalam, tidak ada salam, tidak ada pembicaraan, bahkan mungkin senyuman tidak ada. Lewat saja ke masjid, selesai sholat, balik lagi ke rumah, dilewati lagi ke masjid, ke rumah, tidak ada ucapan salam, tidak ada teguran, tidak ada yang dia lakukan. Hingga suatu ketika, begitu dia lewat di tempat yang sama, kaget dia. Di mana ini anak-anak muda yang kemarin nyanyi-nyanyi, yang suaranya cukup bagus itu? Artinya dia juga menikmati. Waliyadzubillah. Di mana ini anak-anak muda yang kemarin nyanyi-nyanyi? Tidak ada. Dia ke masjid, begitu masuk masjid, subhanallah, anak-anak muda ini sudah berada di shaf pertama. Kalah dia, sudah berada di shaf yang pertama. Penasaran, ini bagaimana mungkin mereka yang nyanyi-nyanyi sudah berada di shaf pertama? Ada apa dengan mereka? Datang dia mendekat dan kemudian berbicara, bertanya. Nanti sekarang mau berbicara dan bertanya kepada mereka. Bertanya dia, kira-kira bagaimana dan apa sebabnya kalian bisa berada di shaf pertama seperti ini? Mereka ceritakan, kami duduk-duduk lagi nyanyi-nyanyi, nongkrong seperti biasanya, datang beberapa orang mengajak kami untuk sholat. Datang beberapa orang mengajak kami untuk sholat, dan itu sudah terulang berkali-kali. Awalnya kami tidak mau, menolak karena alasan ini, belum mandi dan seterusnya, ya, belum berwudu dan seterusnya, pakaian kayaknya kotor. Tapi mereka tidak pernah putus asa, terus mereka ajak hingga akhirnya kami berada di shaf yang pertama. Baik, apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Saking semangatnya dia menerapkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi salah dalam menerapkan.
Karena banyak para ulama kita mengatakan bid'ah itu lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat. Benar tidak? Karena orang yang bermaksiat, dia yakin dia sedang bermaksiat. Orang yang terjatuh ke dalam bid'ah, dia yakin dia berada di atas kebenaran, tapi dia tidak tahu kalau dia berada di atas kebid'ahan. Hanya karena perkataan ulama seperti itu, sehingga harus diterapkan dengan keras, sampai bersumpah, wallahi, demi Allah, tempat kalian yang pertama nyanyi-nyanyi di sana itu lebih bagus daripada tempat kalian sekarang karena mengikuti kelompok tersebut. Tidak perlu saya sebutkan kelompok yang kita sudah paham, yang Masya Allah semangat mereka untuk mengajak orang untuk masuk ke dalam masjid, melaksanakan sholat. Tempat kalian pertama nyanyi-nyanyi di sana itu lebih baik karena itu adalah maksiat menurut dia. Lebih baik daripada mengikuti kelompok ini karena kelompok ini adalah kelompok bid'ah menurut dia. Subhanallah, apakah tindakan ini benar? Kalaupun ada kebid'ahan dan kekeliruan, kesesatan atau kesalahan di dalam kelompok tersebut, apakah benar kita menyuruh orang untuk kembali saja bermaksiat, meninggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Sudah tepat mereka berada di dalam masjid Allah, salat. Tinggal bagaimana kita masuk kepada mereka, memperbaiki yang keliru dari mereka, mengajak mereka kepada akidah yang sahihah. Ini justru dibuat lari dari rumah Allah Subhanahu wa taala dengan anggapan maksiat lebih baik daripada bid'ah. Mereka tidak tahu atau mungkin dia lupa bahwa ulama banyak juga yang mengatakan meninggalkan sholat kafir hukumnya. Mana yang lebih besar? Ulama yang mengatakan kafir hukumnya meninggalkan sholat atau hanya sekedar jatuh ke dalam bid'ah itu? Itu pun kalau memang betul-betul bid'ah. Nah, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara makna dari berjamaah mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang senantiasa bergembira ketika melihat ada orang yang kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala meskipun bukan dari tangan mereka. Jangan pernah kita merasa marah, tidak suka, benci melihat orang mendapatkan hidayah karena bukan dari kita. Kalau benci itu berdasarkan ghibthah, kita benci atau kita marah karena kita iri yang sifatnya bukan iri, namanya ghibthah. Kita benci karena kita tidak dapat pahala, tapi kita tetap bahagia dengan nikmat yang kita lihat tersebut. Baru-baru ini siapa? Deddy Corbuzier ya, masuk Islam. Coba lihat bagaimana ABG, anak baru ghirah. Itu istilah, saya tidak tahu siapa yang munculkan lagi. Artinya anak yang baru semangat, baru hijrah. Banyak komentar-komentar, masuk Islam tapi sangat disayangkan. Masuk Islam di tangan ini, di tangan ini, di tangan ini. Subhanallah, masuknya dia ke dalam Islam itu sudah membahagiakan sebenarnya. Semestinya kita sudah bahagia. Tinggal doakan lagi semoga Allah SWT senantiasa membimbing untuk mendapatkan akidah yang sahihah, akidah yang benar, untuk bisa beragama dengan agama yang betul-betul beragama Islam dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Seakan-akan kita tidak gembira dengan Islamnya. Subhanallah, bahkan ada yang sampai mengatakan Islamnya hanya karena followers dan sebagainya ya, hanya karena subscribe. Subhanallah, kenapa kita mau ini ahlu sunnah wal jamaah seperti ini? Masuk ke dalam niat-niat orang, masuk ke dalam hati-hati orang dan membuka niat-niat orang, kemudian menuduh niat-niat orang. Bukan, ahlu sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang akan kita pelajari insyaAllah. Akidah mereka yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah dan mereka yang senantiasa cinta dengan kebersamaan, cinta dengan jamaah, cinta dengan keberhasilan dakwah meskipun itu di luar dari kelompok mereka. Saya mulai. Belum azan ya? Belum. Saya mulai dari muqaddimah karena perlu juga saya sampaikan bahwa kitab yang ditulis oleh Syekh Utsaimin ini, syarah dan penjelasannya juga saya dengarkan langsung dari penjelasan Syekh Utsaimin lewat rekaman beliau. Jadi tidak bertemu dengan Syekh Utsaimin, beliau sudah meninggal baru saya lahir mungkin. Tidak ya, beliau meninggal
berapa? 2000 atau 2001 yang lalu. Tapi kami ambil dari rekaman beliau, penjelasan syarah beliau. Beliau menjelaskan baru muqaddimah saja, baru pembukaannya itu kalau kita dengarkan rekaman 1 jam 28 menit. Itu baru muqaddimahnya, muqaddimah beliau. Bagaimana dengan isinya? Saya belum dengarkan langsung isinya. Insya Allah kita akan pelajari bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa berikan kita taufik. Yang pertama yang penting juga jemaah sekalian, bahwa kitab kecil ini diberikan pengantar oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau juga termasuk guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, beliau termasuk guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan kitab ini sangat bagus sekali, ya, sangat luar biasa. Syekh Utsaimin menulisnya, mengumpulkan penjelasan-penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat, terutama juga dalam masalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, ya, wa qad dhamma ila dzalika fawaida jamma, kata beliau, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan faidah-faidah yang banyak yang berkaitan tata'allaqu bil aqidah, yang berkaitan dengan akidah, qad la tujadu fi katsirin minal kutubil muallafati fil aqaid, yang boleh jadi kita tidak dapatkan dalam banyak buku yang ditulis dalam masalah akidah. Dalam kitab kecil ini ada tambahan-tambahan dari Syekh Utsaimin yang tidak kita dapatkan dalam kitab-kitab besar, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, kemudian beliau doakan fajazahullahu khairan wa zadahu minal ilmi wal huda. Semoga Allah SWT membalas beliau dengan kebaikan, dan semoga Allah menambahkan ilmu dan petunjuk kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa nafa'a bi kitabihi hadza bi sairi muallafatihi wa sairi muallafatihi, dan semoga Allah memberikan keberkahan, manfaat, ya, kepada umat ini dengan kitab beliau ini dan semua kitab-kitab yang beliau tuliskan. Lihat jemaah sekalian, ini gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz adalah guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi begitu adab mereka, begitu adab seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana mereka mengakui keilmuan, bahkan muridnya diakui keilmuannya. Subhanallah. Gurunya Syekh Abdul Aziz bin Baz mengakui kitab ini adalah kitab yang sangat luar biasa. Bahkan ada faidah-faidah yang tidak kita dapati di kitab-kitab besar yang ditulis dalam masalah akidah dan tauhid. Ini guru yang mengatakan untuk kitab yang ditulis oleh murid beliau. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah yang lain, ini insyaallah pada pembahasan berikutnya mungkin baru kita bisa masuk ke muqaddimah ini. Syekh Muhammad Hassan Al-Misri, Syekh Muhammad Hassan Mesir, orang Mesir. Beliau pernah ceritakan begini. Ini luar biasa, menunjukkan bagaimana adab dan akhlaknya seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Padahal dalam beberapa kondisi dan beberapa masalah mereka berbeda pendapat. Syekh Muhammad Hassan mengatakan, aku berhaji pada satu musim haji. Subhanallah, di musim haji tersebut terkumpul 3 ulama besar di abad ini. Jadi kalau dikatakan ulama besar di abad ini banyak. Syekh Shalih Al-Fauzan masuk di dalamnya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad masuk di dalamnya, mereka masih hidup, hafizahumullahu ta'ala. Dan banyak para ulama-ulama yang mungkin kita tidak pernah mendengarkan nama mereka, tapi mereka sangat dikenal, terutama di negeri Saudi. Syekh Hamad Al-Ansari, Syekh Hamad Al-Ansari, itu kata para ulama sekarang, beliau sebenarnya itu selevel dengan Syekh Al-Albani dalam hadis, tapi karya-karya beliau lebih sedikit daripada Syekh Al-Albani, sehingga ilmu beliau lebih sedikit tersebar oleh murid-murid beliau daripada Syekh Al-Albani. Ala kulli hal, Syekh Muhammad Hassan mengatakan terkumpul dalam musim haji tersebut 3 ulama besar di abad ini. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. 3 ulama. Semuanya paham tentang akidah, semuanya paham tentang fikih, semuanya paham tentang hadis.
Nabi SAW paham tentang Al-Quran. Kesempatan karena 3 ulama besar ini berkumpul dalam musim haji, maka mereka buat konsultasi syariah, tanya jawab. Oke, kita buat konsultasi tanya jawab. Ini datang umat, orang-orang dari berbagai macam negeri, kesempatan mereka untuk bertanya dan kita sampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu keluar masuk tenda di musim haji untuk menyampaikan Islam. Dan berapa banyak orang atau sahabat Nabi masuk ke dalam Islam di atas dakwahnya Nabi pada musim haji. Mereka buka kesempatan untuk bertanya, tanya jawab. Kata Syekh Muhammad Hasan, jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan akidah, Syekh Abdul Aziz bin Baz yang akan menjawabnya. Padahal semuanya paham tentang akidah, tapi diserahkan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz untuk menjelaskannya. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan hukum fikih, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang diserahkan untuk menjawabnya. Padahal semuanya paham. Tidak ada orang berebutan, saya lebih tahu, saya yang akan menjawab. Tidak. Saling menghormati mereka, berikan kesempatan. Seakan-akan mereka merasa dia yang paling paham daripada saya. Jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan hadis Nabi, diserahkan kepada Syekh Al-Albani untuk menjawabnya. Sudah berlangsung tanya jawab. Syekh Muhammad Hasan mengatakan, bukan itu yang kami tunggu-tunggu. Bukan itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, oleh mereka para jamaah haji, bukan. Karena mereka sudah paham, ini ilmunya Syekh Abdul Aziz bin Baz memang luar biasa, ilmunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ilmunya Syekh Al-Albani, tidak perlu diragukan lagi. Yang kami tunggu adalah kalau nanti sholat, siapa di antara mereka yang akan menjadi imam? Kira-kira bagaimana kondisi mereka? Siapa yang akan jadi imam? Sudah datang waktu sholat, mulailah mereka memperhatikan. Syekh Al-Albani mengatakan, taqaddam ya imam, maju wahai imam, kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Al-Albani mengatakan, taqaddam ya imam. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, la taqaddam anta, tidak, kamu yang maju. Syekh Al-Albani mengatakan, la anta imamuna, kamu adalah imam kami, kamu adalah guru kami, maju. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, la nahnu fil Qur'ani sawaun, kita di dalam masalah Al-Quran, memahami Al-Quran kita sama, tapi dalam masalah hadis anta a'lamu minna, kamu lebih paham tentang hadis daripada kami. Maju. Akhirnya Syekh Al-Albani maju. Begitu maju, padahal ini ada perbedaan pendapat di antara mereka. Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah bersedekap setelah bangkit dari ruku. Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Utsaimin mengatakan sunnah bersedekap setelah bangkit dari ruku. Banyak perbedaan di antara mereka. Tapi itu tidak membuat mereka saling membenci. Apalagi, oh jangan kamu imam, kamu ahlul bid'ah, kamu tidak sejalan dengan saya, jangan kamu imam, saya saja. Padahal dia lebih fasih bacaannya daripada. Subhanallah. Begitu maju, Syekh Al-Albani melihat lagi ke belakang, kemudian berbisik kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, anusalli salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah saya harus mempraktekkan bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat, ingat sekali lagi. Padahal terjadi perbedaan di antara mereka. Syekh Abdul Aziz bin Baz berbeda dalam berbagai macam masalah, terutama juga dalam salat, dengan Syekh Al-Albani. Tapi begitu Syekh Al-Albani mengatakan, apakah saya akan memberikan contoh bagaimana salatnya Nabi? Syekh bin Baz mengatakan, berikan contoh kepada kami bagaimana salatnya Nabi SAW. Padahal kalau mau dipikir, jangan, kamu ada perbedaan dengan saya, salat saja sesuai dengan keyakinan kamu. Tidak. Itu tidak menghalangi mereka untuk saling menghargai dengan pendapat mereka, selama pendapat itu ada dalilnya dari Nabi SAW. Diadzan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu sikap seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah pada hakikatnya. Ya, mereka saling menyayangi, mereka saling menghargai, mereka saling mendukung, menguatkan untuk terus berada di atas akidah yang salimah, akidah yang benar, ya, akidah yang berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW sesuai dengan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tinggal sampai 7:30 ya, tinggal 6 menit. Tidak enak kalau terpotong penjelasan dari muqaddimah beliau. Maka
untuk memanfaatkan waktu 6 menit ini, kami ingin sampaikan dan ingatkan lagi amalan yang mungkin ringan atau mungkin tidak terlalu besar kelihatannya, amalan yang sepele menurut sebagian orang, tapi ini pahalanya luar biasa. Dan subhanallah, itu 5 kali dalam sehari bisa kita dapatkan amalan tersebut. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mendengarkan muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua. Jadi ada doa setelah muadzin menyempurnakan azannya, salawat kepada Nabi, kemudian doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Ada doa yang kita baca ketika asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang kedua. Itu menurut sebagian pendapat ulama dan itu yang kuat, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Sebagian yang lain mengatakan meskipun di akhir dibaca juga tetap dapat faidahnya, pahalanya. Di mana Nabi SAW mengatakan bahwa siapa yang mendengarkan muadzin mengumandangkan azan kemudian mengikuti muadzin tersebut, menjawab muadzin tersebut dengan lafaz-lafaznya Allahu Akbar, kemudian dijawab Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, dijawab lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian diikutkan dengan doa wa ana atau zikir. Doa atau zikir, bisa dikatakan doa, bisa dikatakan zikir. Diikuti setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diikuti dengan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Mudah, semua kita hafal lafaz doa itu. Jadi tinggal tambah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sudah kita jawab. Muadzin sudah akan mengucapkan, akan menyambung azannya dengan hayya 'alas shalah. Kita sempatkan dulu untuk baca zikir tersebut, wa ana asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena muadzin sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yang mendengarkannya dianjurkan baca zikir wa ana asyhadu an la ilaha illallah, dan aku pun, bukan cuma muadzin, aku pun bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahkan raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dinan, dan Islam agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Albani, beliau mensahihkan hadis ini, menghasankan hadis ini. Beliau hasankan hadis ini di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Beliau katakan hadis ini hadis yang hasan, hadis yang baik, diamalkan. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang baca zikir ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah, diampuni dosa kita yang telah berlalu. Susah kita baca wa asyhadu an la ilaha wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bil islam madina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Susah dibaca, tidak sampai 1 menit, tapi dosa-dosa kita yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa kita yang telah berlalu? Sangat banyak. Dan itu bukan cuma di azan Isya. Ada azan subuh, kalau kita dengarkan kita baca lagi zikir itu. Ada azan zuhur, kita baca zikir itu. Ada azan asar, azan maghrib, azan isya. Paling minimal 5 kali sehari kita dengarkan azan itu, kemudian kita baca. Subhanallah, 5 kali sehari dapat jaminan kita diampuni dosa yang telah berlalu. Maka ini juga amalan yang penting ya jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, kekuatan kepada kita. Dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Dan kalaupun kami, kalau ditakdirkan oleh Allah berhalangan misalnya, maka insyaallah kami titipkan kitab ini kepada ustadz yang akan mengisi. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan. Ya, kalaupun ada pembahasan lain, insyaallah nanti akan kami lanjutkan kitab ini. Intinya, insyaallah dalam setahun ini kita berusaha bisa selesai kitab ini. Ya, entah itu ada liburnya 2 pekan, tidak masuk 2 pekan,
tapi hukum asalnya tetap ada. Hukum asalnya tetap ada. Ya, hukum asalnya tetap ada. Tetap kita ada kajian. Jadi jamaah diharapkan untuk selalu hadir supaya tidak ketinggalan. Kita selesaikan kitab kecil ini saja, insya Allah kita sudah ya bisa paham paling tidak 50% apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, 60%, 70%. Kalau kita mau lanjut lagi pembahasan akidah yang lain, insya Allah akan kita pelajari bersama lagi. Ini sangat penting ya jamaah sekalian, karena ini modal utama kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ahli maksiat, dia meninggal tapi dia membawa akidah yang selamat, bisa saja Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dan langsung masuk ke dalam surga karena akidahnya yang selamat. Tapi seorang ahli ibadah ternyata akidahnya akidah yang batilah, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena akidahnya yang keliru. Karena akidahnya yang keliru. Bukan berarti silahkan kita bermaksiat, yang penting hadir belajar akidah yang benar, tidak. Karena akidah yang benar juga akan membawa kita kepada meninggalkan maksiat. Tapi seorang yang berakidah yang benar, kalau dia pun terjatuh ke dalam maksiat, akidah yang benar ini menjadi modal utama dia. Akidah yang benar ini menjadi modal utama dia untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu doanya Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, Rabbi la tukhzini yawma yub'atsun, wahai Rabbku jangan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan, yawma la yanfa'u malun wala banun, hari ketika tidak bermanfaat lagi anak keturunan dan harta benda, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Apa maksudnya? Membawa hati yang selamat dari kesyirikan, membawa hati yang selamat dengan akidah yang benar, membawa hati yang selamat dengan keyakinan akidah yang benar kepada Allah SWT, hati yang bersih dengan akidah yang sahihah kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik, keistiqomahan untuk senantiasa mempelajari ilmu agamanya, dan mudah-mudahan Allah SWT menetapkan kita di atas jalan yang benar sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang keliru kembalikan kepada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.